Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, brother and sister. Haleluya. Kita yang siap untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Amin. Boleh katakan di samping kiri kanannya, yuk kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saya mengundang kita semua untuk menyiapkan hati kita. Kita mau menyiapkan bagian terbaik dari hidup kita pada saat pagi hari ini. Kita datang untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kami mau datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengundang Kau, kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, lawat kami. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, kita naikkan setiap hati penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Penuhi tempat ini, Engkau jamah Tuhan. Oh, Kau lawan
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita angkat penyembahan kita. Kami ada saat ini Tuhan, karena berkat kemurahan-Mu. Karena kami hidup Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan, arahkan hatimu kepadanya. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, kami tidak ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Engkau jamah, Engkau lawan kehidupan kami. Jadikan seturut
kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami, untuk kesempatan yang Kau berikan sampai saat ini Tuhan, untuk setiap anugerah yang masih kami terima sampai saat ini Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami mau datang. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari sama-sama mau katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kami mau siap Tuhan untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Mari Engkau lawat kami Tuhan. Karena kami mau menunjukkan rasa cinta kami kepadamu Tuhan. Demikian juga Engkau menunjukkan rasa kasih-Mu kepada kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Pernah ku menyadari di dalam hidupku ini,
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita berkatakan, aku mencinta segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Kami menyadari, ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biar kasih-Mu terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti, Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan izinkan kami untuk kami memuji-Mu, untuk kami menyembah-Mu, Tuhan.
Kami percaya Tuhan hadir di tengah kami, melawat setiap kami ya Tuhan, sehingga setiap kami yang hadir gak pernah sia-sia, tapi kami ada perjumpaan dengan Engkau ya Aba. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pujian dan penyembahan kami dedikasikan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami mau duduk diam di kaki-Mu. Urapi kami, urapi firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah dengan bahasa yang sederhana atas setiap kami pada hari ini Tuhan, supaya kami dapat menangkap isi hati-Mu ya Aba. Urapi hamba yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, biar hanya Engkau yang kami tinggikan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kami siap dibentuk dan kami siap berubah ketika kami mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan berkati. Oh haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Kok salomnya kayak belum pada makan ya? Sekali lagi shalom. Haleluya. Pertama saya mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus. Yang kedua sama Pastor Nathan dan Pastor Lina yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya menyampaikan pesan-pesan Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya berharap berdoa Bapak Ibu Saudaranya semua buka hati. Ketika saya menyampaikan pesan-pesan ini, bukan berarti saya ada tendensi kepada Bapak Ibu Saudara untuk menegur, enggak. Tapi memang saya akan ngebongkar hati saudara. Saya akan ngebongkar pikiran Bapak Ibu Saudara. Mau yang muda, mau yang tua, sama aja. Tapi ketika saya menyampaikan pesan ini, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, brother sister ingat, waduh, gue masih enak ngeliat dia. Padahal orangnya udah gak ada, udah jauh, udah di luar sana, tapi gue masih enak. Wah itu berarti itu ada sesuatu yang harus diberesin. Ternyata belum beres itu. Dan kita akan beresin saudara ya. Pasti Pastor Nathan kemarin, how to end. Bagaimana kita mengakhiri tahun 2023 ini saudara. Biar ketika kita masukin tahun 2024, kita enggak bawa sampah-sampah lagi 2023 saudara. Amin. Supaya apa? Supaya pemakaian Tuhan atau saudara maksimal. Supaya apalagi supaya berkat Tuhan maksimal. Jadi kok selama 2023 ini kok kayaknya gue diberkati ya. Tapi kami berkat Tuhan tapi bocor begitu aja, hilang habis. Dapat berkat Tuhan, tiba-tiba ada aja yang sakit, keluar ke situ. Tiba-tiba diberkati, tiba-tiba motor lah penyok atau mobil yang ambles gitu. Ada aja gitu loh. Mungkin ada something gitu loh. Maka dari itu mari hari ini, dan ini materi ini mungkin ya semi seminar. Sebenarnya ini bukan di topiknya, bukan di khotbah, sebenarnya khotbah ibadah raya. Tapi saya diskus sama Pastor, kapan lagi ya Pastor ya? Kalau kita buat hari khusus Jumat belum tentu bisa hadir semua. Kita bikin Sabtu belum tentu juga bisa hadir semua. Kayak kemarin rumah doa, waduh nyesel lo kagak datang beneran. Di rumah doa, waduh kemarin Bapak Ibu Saudara lawatan Tuhan dahsyat banget. Iya tanya ada yang kemarin, emang ada apa sih? Aduh saudara, makanya berikanlah dalam 1 bulan itu 1 hari aja yang hari Sabtu minggu keberapa gitu. Datang rumah doa, lawat Tuhan luar biasa saudara. Amin. Maka itu Bapak Saudara, tapi gak apa-apa, mungkin kemarin ya mungkin ada urusan ya gak bisa hadir. Tapi gak apa-apa. Dan hari ini saya akan berbicara tentang pemulihan gambar hati Bapak. Biasa ini seminar 3 jam saudara. Tapi saya coba akan selesaikan dengan sesama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, proklamasi saudara. Ya, maka itu buka hati saudara, supaya mari kita sama-sama dipulihkan, supaya ketika how to end, kita mengakhiri tahun 2023, kita menang saudara. Yang mau katakan amin teman-teman. Haleluya. Maka itu pemulihan gambar hati Bapak saudara. Berarti ada yang gak beres, ada yang mau dipulihkan, berarti ada yang sakit di situ. Kan butuh dipulihkan. Berarti ada yang hancur, harus kita bangun kembali. Pemulihan gambar hati Bapa. Maka itu saya bilang ini semi seminar, bukan khotbah ya saudara. Mungkin ada panjang saudara, saya berdoa Bapak Saudara tetap fokus ya. Oke. Nah, iya di sini Bapak Saudara tadi adalah pemulihan gambar hati Bapa. Berarti ada sesuatu yang rusak, ada sesuatu yang hancur. Bapak pagi ini mau pulihkan. Adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pulih dari suku kata pemulihan, yang artinya kembali baik. Yang tadi sakit kembali baik, kembali sehat. Yang awalnya mungkin sakit,
tapi jadi sembuh atau baik kembali. Mungkin tentang apa? Luka, tentang sakit, tentang kesehatan. Menjadi baik atau baru dan menjadikan pulih, menjadikan suatu keadaan kembali baik dan sehat seperti semula. Contoh pemulihan dengan cara proses, cara pembuatan, memulihkan. 2, ada pengembalian atau pemulangan hak atau harta-harta mungkin kita yang hilang, benda-benda yang kita yang dicuri, yang dicia orang mungkin, atau kesehatan yang dicuri iblis. Tuhan kembalikan. Kok nggak ada amin saja? Amin. Selanjutnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang hati. Hati artinya adalah organ badan yang berwarna kemerah-merahan di bagian kanan atas rongga perut, gunanya untuk mengambil sari-sari makanan di dalam darah yang menghasilkan empedu dan seterusnya. Ini banyak. Ini sebenarnya satu tema, saudara. Clean air, clear heart. Saya ada tuh khusus satu khotbah itu tentang hati, saudara. Hati itu banyak ya. Hati itu menghancurkan segala racun-racun dalam tubuh kita. Untuk menghasilkan hati itu membuat sel-sel darah putih, sel darah merah. Makanya kalau hatinya nggak beres, teman-teman, dia nggak bisa menghancurkan racun-racun dalam tubuh kita, sehingga kita mudah terserang penyakit, sehingga imun kita jadi lemah. Makanya saya bilang ini adalah hati ini dalam tubuh kita itu sangat vital, artinya sangat penting sekali. Saya nggak tahu pernah cerita nggak, suatu hari motor saya bawa, pas motor saya bawa, kok motor saya kok nggak enak ya, berebet. Aduh, kenapa nih motor? Masuk akhirnya ke bengkel, servis, ganti busi. Dulu masih karburatornya di servis ternyata ada air, dibuang, diservis, ya kan, ganti oli, pas dihidupin, boom, 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 wih, enak nih, kotorannya dibuang, sampah-sampahnya dibuang, jadi itu motor, boom, 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 wah enak lagi. Nah kalau kita juga, kalau tubuh kita hatinya kagak beres, jalannya ntar sebentar sakit, ada aja sakit. Jadi tubuh kita nggak maksimal. Makanya mungkin ada sampah-sampah ini nih, ada luka di situ ya, ada kepahitan, ada kebencian di dalamnya itu. Itu sebenarnya adalah seperti kita di dalam penjara, saudara. Maka itu mari kita beresin. How to end? Mengakhiri tahun 2023, masukin tahun 2024 kita beres semuanya. Amin. Maka itu ini kedokteran hati itu tadi kan saya bilang vital. Sangat vital bagi tubuh manusia ya. Habis itu Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Hati itu adalah sumber keinginan atau keputusan. Menjaga hati itu melebihi dari segala sesuatu. Karena hati adalah pusat muara dari mata, dari pikiran, dari perasaan dan kehendak. Ini bukan kata saya semua, ini menurut Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Jadi itu hati itu sangat vital, sangat penting bagi kita. Dan selanjutnya kan tadi judulnya adalah pemulihan gambar hati Bapa. Apa itu Bapa? Bapa yang artinya adalah orang laki-laki yang dipandang sebagai orang tua atau pemimpin tertinggi di dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga berarti suami. Dia adalah paling tertinggi, kepala keluarga. Nah apalagi kalau kepala keluarga, saudara, menyimpan luka, menyimpan kepahitan, gambar bapaknya nggak beres, saudara. Wah, itu akan menuntun istri dan anak-anaknya pasti dalam hal orang-orang yang terluka, saudara. Itu ngeri sekali, saudara. Ngeri banget. Maka dari itu, satu, apa sih yang dimaksud dengan gambar hati Bapa? Selanjutnya next. Apa sih yang dimaksud dengan gambar hati Bapa? Pandangan Bapa yang dapat dipercaya, teman-teman. Wah, jadi misalkan, pokoknya tuh Bapak tuh pokoknya dapat dipercaya dah, kok udah janji. Tapi kok Bapak saya nggak bisa dipercaya ya? Kok Bapak saya selalu janji, dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin kepada semua orang, kepada istri saya, kepada anak saya. Kalau saya udah janji mau nonton. Iya, jangan janji sama anak. Habis itu kita lupa, kayaknya kita menggampangin ya. Kita gampangin, ya anak bisa terluka loh.
Apalagi anak saya udah 9 tahun, dia bisa apa lu? Papa bohong nih, katanya. Waduh. Aduh, itu kesep loh Bapak Ibu teman-teman. Jadi dia untuk mempercayai Bapak di surga, alah Bapak mana? Ya, katanya dapat dipercaya. Yang kedua adalah mungkin pandangan Bapak yang penuh dengan belas kasihan. Aduh, baik banget gitu ya. Habis itu yang ketiga, pandangan Bapak tuh yang baik hati, seperti Bapak sayang anaknya kepada anak-anaknya. Ini juga lagunya ada. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, saudara. Itu dalam Mazmur 103 ayat 13. Tapi Bapak Saudara, sekali lagi kita kadang-kadang ngelihat tuh Bapak yang begitu baik, tapi kadang-kadang kita juga harus tahu kekerasan Bapak juga. Amin saudara. Kadang-kadang Tuhan kita juga harus memperhatikan kekerasan yang juga hanya sekedar kebaikan ya, firman Tuhan itu ada. Habis itu yang keempat dijelaskan dalam Kejadian 1 ayat 27 berkata Allah tuh menciptakan manusia itu menurut gambarnya. N-nya besar berarti menurut gambar Bapak. Berarti muka kita ini sebenarnya seperti gambar Bapak di surga loh. Berarti muka kita ini sebenarnya muka-muka yang cantik dan ganteng-ganteng saudara. Jadi jangan gambar aduh muka gue jelek. Enggak saudara. Kita ini cantik-cantik gambar Bapak loh. Kan Dia penciptanya. Kalau kita bilang jelek, Bapak saudara menghina Tuhan Yesus loh. Amin. Jadi gambar diri Bapak saudara tuh bener, bagus. Coba tengok kanan kirinya, cakep nggak? Cantik kan? Cantik kan ya, ganteng kan ya? Iya, lu menurut gambar Bapak, teman-teman kita harus tahu nih mutlak loh. Hanya manusia diciptakan hanya manusia yang menurut gambar Allah dan kemuliaannya melebihi ciptaan yang lain. Yang menyebabkan manusia itu menjadi makhluk pribadi. Wah, spesial bagi siapa? Penciptanya yaitu Tuhan Yesus. Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 2 ayat 7 menjelaskan manusia itu memiliki keistimewaan dibalik makhluk ciptaan lain. Karena bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan, dibentuk, bahkan dihembusi dengan napas hidup. Ruah ke dalam hidungnya sehingga debu tanah itu berubah menjadi daging di mana di dalamnya terdapat jiwa dan roh. Wah, sangat spesial teman-teman. Makanya saya ini pemulihan gambar hati Bapak sebenarnya saya gambar diri aja. Saya juga masukin di sini sedikit-sedikit karena kalau misa itu aduh banyak banget materinya. Saya agak masukin saya muatin gitu loh. Termasuk tentang kutuk di sini, ntar juga ada juga di sini. Jadi survei membuktikan dari hasilnya Bapak Ibu ya, saya baca sebuah hasil penjelasan survei yang dilakukan di kalangan generasi muda GBI pada tanggal 3 Juli 2021 menyatakan bahwa anak-anak yang menghadapi masalah, anak-anak sekali lagi, generasi Yeremia menghadapi masalah, 30% bercerita kepada orang tuanya, 30% doang. 59% bercerita kepada orang lain. 11% memendam masalahnya sendiri. Kaum muda GBI mengikuti juga bahwa generasi muda mengalami 12,5% memiliki hubungan yang buruk dengan orang tuanya. Habis itu 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Hampir 50% loh. Gak mau loh. Habis itu 27% anak yang orang tuanya bercerai, sehingga memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibanding dengan anak-anak atau orang tuanya yang tidak bercerai. Yang terakhir 17,5% pengakuan dari anak-anak muda ini mereka memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan oleh orang tua. Bukan hanya ucapan yang sangat kasar tapi ada pukulan fisik. Dari pukulan dari orang-orang tua saudara. Sehingga membuat anak itu terluka. Dan orang tuanya enggak menjadi teladan. Mungkin seminggu ini teman-teman melihat ya di TV itu sangat ramai. Apa? Seorang ayah membunuh 4 anak. Gila saya bilang. Ada nggak? Ada baca di. Saya mau bacain tentang seminar gambar hati Bapak lagi. Seorang bapak umur 40 tahun ngebantai 4 anak. Ternyata hanya gara-gara ribut sama istri. Habis itu dia perekonomiannya susah.
Justru lagi nggak, perekonomian lagi nggak ada, datang sama Tuhan. Amin. Kok tega ya orang tua bisa ngebunuh? Ya itu ada tuh. Saya bilang, ya gila, saya bilang. Si orang tua nggak mungkin begitu kali. Kok bisa ya? Orang tua, bukan orang tua tiru loh, ini orang tua asli loh, bisa ngebunuh 4 anak. Atau saya dengar sepintas, tiba-tiba kayak Tuhan kasih ilustrasi gitu ketika seminggu ini saya sedang ngebahas ini gitu loh. Tiba-tiba Tuhan kasih ilustrasi tentang bapak terus. Tiba-tiba ada bapak ngejual anaknya. Kok tega ya? Anak gadisnya dijual ke orang untuk dinikmati orang. Ternyata bapaknya ini pecandu narkoba. Tapi rela anaknya dijual, anak gadisnya. Inilah generasi jadi rusak, saudara. Gimana betul anak nggak terluka, saudara? Apa orang tua yang nggak jadi teladan, saudara, dengan ucap-ucapan yang kasar? Saya nggak tahu, mungkin ada di antara kita. Ya mungkin udah bertumbuh kan, mungkin 20-an. Mungkin dulu lagi kecil, dikata-katain sama papa, beginilah begitulah. Mungkin dikata-katain dalam-dalamnya taman safari, saudara. Di dalam Ragunan itu keluar semua mungkin kata-kata papa, ya saudara. Mungkin tanpa teman-teman sadari, engkau terluka, engkau kecewa, aku gak mau punya papa. Kok papa begitu? Tanpa kita sadari, sehingga kita bertumbuh menjadi orang yang sangat ngeri sekali nantinya. Itu pasti akan dipraktekkan nanti ke anaknya, saudara. Pasti itu. Kalau dia gak beres, nanti akan dipraktekkan ke istrinya, saudara. Makanya kalau cari pasangan, cari suami yang benar-benar takut akan Tuhan, yang udah pulih, saudara. Kalau kagak, aduh, hancur dah rumah tangga, saudara. Ngeri banget, saudara. Makanya mumpung ada kesempatan, amin. Mumpung ada kesempatan, mari yuk kita beresin yuk. How to end, mengakhiri tahun 2023. Jangan lagi bawa, amin. Bagaimana si iblis merusak gambar hati Bapa? Oke, yang kedua adalah iblis terus merusak gambar Bapa surgawi dengan cara merusak gambar Bapa jasmani, agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini, yaitu hubungan Bapa-Bapa dengan Bapa surgawi. Kesalahan yang dilakukan oleh Bapa-Bapa jasmani yang di dunia ini terhadap anak-anaknya merusak gambar tentang Bapa surgawi. Dalam pikiran dan perasaan banyak orang, sekalipun mereka mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, sekali lagi, sekalipun mereka mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi ada keraguan dalam hati tentang kasih Tuhan yang besar dan hubungan yang baik yang seharusnya antara Allah dan umatnya. Kenapa? Karena dia melihat sosok di bumi ini, kok Bapak gua gitu ya. Jadi ada keraguan, teman-teman. Dan iblis itu berusaha menanamkan informasi yang salah, yang negatif. Maka timbul pandangan, asumsi, persepsi, respon yang keliru. Gambar Bapa menjadi rusak, yang menghasilkan sikap yang keliru pula. Selanjutnya di dalam Kejadian 3 ayat 1-5, Bapak Ibu Saudara, ini tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Itu tahu nggak, ayat 1-nya itu cerita tentang Bapa yang pelit. Kenapa Bapa yang pelit? Saya baca ya, Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular yang sangat cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Allah, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Itu tuh Tuhan tuh pelit tahu, supaya lu kagak makan. Jadi iblis tuh berusaha, pelit kan Tuhan, supaya kamu gak makan. Yo. Ya, iblis itu begitu, karena iblis itu datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tuhan datang memberikan apa? Kelimpahan, berkat buat saudara dan saya. Yang kedua, di sini iblis bilang bahwa Bapa tuh pembohong. Kenapa? Lalu sahutlah perempuan itu kepada ular itu, buah-buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Berarti itu Bapak kemarin bohong, kata iblis. Nah selanjutnya, apa itu? Bapak yang tidak mau mengembangkan anaknya, insecure, ngeliat anaknya berhasil dia gak mau, lebih sukses dari bapaknya gak mau. Kenapa? Tetapi ayat ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Supaya apa? Supaya ya itu dia insecure, supaya kamu gak seperti Bapak. Jadi di sini saudara. Selanjutnya, Bapak yang takut tersaingi.
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati kok. Ya. Jadi iblis berusaha terus beramsusi, mau terus mengacak-acak pikiran, saudara ya, memberikan merusak pikiran kita. Selanjutnya yang terakhir adalah sehingga jatuhlah manusia ke dalam dosa. Tetapi Allah mengetahui, ayat kelima, bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat, saudara. Nah ini iblis dari Kejadian 3 aja udah ngomong ke situ tuh, ya. Oh, untuk manusia tuh jatuh, saudara. Tuh bapak pelit, bapak bohong, bapak tuh tidak mau mengembangkan anaknya, bapak tuh tersaingi oleh saya bingung ya, bapak kalau tersaingi anak-anaknya, saudara. Sebenarnya kan pemimpin yang berhasil adalah menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lebih daripada bapaknya. Tapi memang pengalaman saya di dunia pelayanan, ada juga memang bapak-bapak yang kayak begini loh. Takut anak-anak rohaninya lebih daripada dia, saudara. Saya juga nggak ngerti ya, mungkin itu gambar bapaknya belum pulih, saudara ya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, kalau teman-teman ngebuka ya, contoh di dalam Keluaran 20 ayat 5. Saya bacakan Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Allah yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Dari Keluaran aja ya Bapak Saudara, kan kita kadang-kadang orang yang dalam kandungan, kalau orang tuanya itu ada kutuk, itu anak tuh udah kena kutuk, saudara. Udah ada dosa. Maka dari itu Bapak sudah lihat bayangan, Tuhan akan membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Mungkin orang tua kita ya, mungkin ini misalkan gitu, dia tuh naik ke Gunung Kawi, saudara. Gunung Kawi itu ada di Blitar, saudara. Kok tahu kok? Pernah ke situ, tapi bukan cari kekayaan, bukan lu, saudara, bukan. Saya cuman gue mau tahu gitu loh, mau tahu katanya di situ tempat orang nyari duit, bangsa kaya, saudara. Jadi pas kebetulan saya lagi main ke Blitar, ke rumah saudara, gue mau tahu tuh gunung ke Gunung Kawi, datang saya, saudara. Saya mau tahu sampai ada tempat kesajian nih, orang pada, saya bilang ini ngapain orangnya? Sekali lagi saudara Bapak Saudara, tidak ada makan yang gratis. Iblis kasih sesuatu bisa nggak? Bisa. Tapi tidak gratis, saudara. Pasti ada kutuk, saudara. Nah kalau dia ambil kekayaan itu dan dia kaya. Nah ada beberapa orang saya tahu dong, dia kaya, saudara. Ternyata dari Gunung Kawi kekayaannya. Itu 7 turunan, anaknya semua miskin, kin. Wah, tapi bagaimana kalau saya udah hidup dalam Tuhan? Kalau kita hidup dalam Tuhan, ada hak istimewa. Datang sama Tuhan, minta ampun, kita putuskan dalam nama Yesus. Wih enak ya, sebenarnya ikut dalam Tuhan tuh enak loh. Tapi kita aja yang kadang-kadang kagak mau, saudara. Bisa diputuskan. Tapi kalau dia gak mau, ya ini akibatnya. Makanya jangan heran tuh, kadang-kadang ada anak 4. Maaf ini bukan mendidik kita nih. Anak 4, tiba-tiba ada satu yang lagi mana gitu loh. Saya enggak? Ada aja satu yang gimana gitu loh. Ini loh, saya nemu baru berapa 2 minggu yang lalu, saudara. Dia sakit nggak sembuh-sembuh. Ternyata kita cerita singkatnya saya korek-korek. Kaya, saudara. Tante pernah naik ke Gunung Kawi nggak? Oh iya pernah. Ngapain Tan? Ngambil batu. Kekayaan, iya. Wah saya langsung nangkep. Hartanya semua di situ, saudara. Sekarang mau nggak? Saya bilang pada saya tantang, mau nggak? Buang tuh batunya. Mungkin kalau dia buang batunya, sudah maaf ya, udah pernah kejadian juga ada orang Gunung Kawi kekayaan, dia buang, habis loh. Kok gue ikut Tuhan, gue bertobat, habis kekayaan saya, habis. Karena apa? Karena itu uang panas, saudara. Itu nggak uang halal. Makanya Tuhan habisin. Tapi tenang. Kalau kita dalam Tuhan, Tuhan kembalikan lagi, saudara. Tapi dengan uang yang adem, saudara. Amin. Bukan uang panas. Itu uang panas semua udah. Nah kita kan nggak tahu, saudara. Bapak ngebalas loh sampai keturunan ketiga, bahkan keempat. Waduh sial, gue yang kena dong istilahnya. Ya kan kita nggak tahu. Engkong kita dulu ngapain? Bapak
papa kita ngapain? Kan kita nggak tanya, Pak, dulu papa begini kan? Enggak juga. Apalagi bapak ibu, papa yang mama udah seperti saya, yatim piatu, yang udah kagak ada papa dan mama. Lu bisa nanya, kan nggak tahu juga udah di kuburan. Pak, nanya kuburan, Pak, jangan, orang Kristen jangan doa di dalam kubur, jangan tanya orang mati, jangan, nggak boleh ya. Dosa itu di hadapan Tuhan. Nah, kutuk keturunan berasal dari figur bapak saudara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Makanya saya juga terus belajar. Saya kan bapak sebagai kepala rumah tangga. Saya berusaha untuk menjadi bapak yang baik. Bapak yang jadi teladan bagi istri saya, bagi anak-anak saya. Amin. Jangan kalau bapak tuh pulang kerja asik, pulang kerja asik nonton TV, main HP, asik dengan sendirinya. Anak-anak yang anak-anak tidak berbuat salah, tapi kena kutuk keturunan dari bapak, saudara. Waduh, ini dia saudaraku, ngeri sekali. Maka itu saudara, mari kita beresin. Dulu manusia bisa melihat Allah. Next, manusia bisa berkomunikasi dengan Allah langsung. Manusia bisa bertemu dan bergaul dengan Allah secara fisik. Tidak ada jarak pemisah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berusaha mencari apa? Manusia berusaha mencari figur Bapa. Figur itu dicari dan didapatkan dari mana? Bapa jasmani. Yaitu siapa? Orang tua kita di rumah. Tapi kalau orang tua di rumah kagak jadi teladan, rusaklah. Yang tadi saya bilang ceritanya. Habis yang kedua apa? Mencari pemimpin rohani. Konatan dan Cilina. Siapa tahu mereka jadi teladan ya. Amin. Teladan kita, saudara. Habis itu pemimpin sekuler, saudara. Di tempat kantor saudara. Pemimpin figur yang memiliki otoritas dari dirinya. Selanjutnya yang ketiga. Akibat gambar Bapa yang rusak, tidak dapat mengenal Allah dengan benar. Iblis selalu berusaha menyimpangkan persepsi kita tentang kepribadian Allah yang sesungguhnya. Kesia, saya suka tuh kemarin ngomong pas kesaksian. Tadinya saya udah gak mau ikut Tuhan. Siapa sih esensi daripada Allah itu? Wih, bahasanya berat, esensi ya kan. Ya Allah itu dahsyat. Ini dia loh. Jadi iblis berusaha untuk mengacaukan. Yang kedua, tidak dapat mempercayakan hidup diri kepada Allah. Sulit meyakini bahwa Allah adalah pribadi yang sepenuhnya setia di dalam menepati janji-janjinya. Mana? Padahal janji Tuhan itu seperti emas yang murni dalam peleburan yang 7 kali panasnya. Waduh, itu firman Tuhan. Yang ketiga, tidak dapat mengasihi Allah. Apalagi sesama, gak mungkin. Gambaran yang terbatas dan tidak sempurna tentang kepribadian Bapa menyulitkan orang percaya untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, serta sulit mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Yang keempat, tidak mau hidup bagi Tuhan, gak mau. Merasa tidak perlu, ngapain? Gue bisa kok tanpa Tuhan. Aku merasa tidak ada pengabdian hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Apalagi untuk melayani Tuhan, sorry deh. Habis itu yang kelima, akibat gambar Bapa yang rusak. Akibatnya tidak memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Semu, saudara. Nyari kebahagiaan hanya di diskotik atau di mana, saudara. Itu biasa. Menjalani kehidupannya sebagai seorang yatim piatu atau anak tiri secara rohani dan hidup di dalam kutuk. Saya bilang saya anak yatim piatu, tapi saya punya Bapa di surga. Amin. Ini dia saudara yang sangat perhatian. Mungkin tidak sesuai dengan kriteria saudara Bapa secara di bumi, tapi engkau punya Bapa yang begitu baik. Yang keempat, ada 7 area yang iblis rusak mengenai gambar hati Bapa. Pertama adalah area otoritas. Bapa di dunia ini sangat otoriter, saudara. Akibatnya menganggap Bapa itu kejam. Bapa yang otoriter adalah Bapa yang kejam, yang tidak dapat dibantah, semua kehendaknya harus dipenuhi. Lu jam 7 pulang, nggak pulang, gua kunciin. Ada teman saya, ada. Kalau om nggak tahu deh. Biasa zaman Bapak kolot begitu, zaman Bapak bahala, saudara. Bener. Bapak tuh ada teman saya, jam 7 malam harus sudah pulang. Kalau kagak, lu tidur di luar. Berapa kali tidur di luar tuh teman saya. Akhirnya buru-buru gue pengen merit supaya gue keluar dari rumah bapak gue. Iya, ini dia terlalu otoriter.
Ini karena kan udah zaman now ya. Maksudnya ya kita sebagai orang tua yang dulu ya kita harus mengikuti perubahan lah ya gitu ya. Habis itu yang kedua, bapak di dunia ini tidak berotoritas, lembek. Akibatnya menganggap itu bapak itu ya lemah. Sedangkan yang tidak berotoritas adalah gambar bapak yang tidak nggak tegas dia mah. Ya tidak pernah ngambil keputusan. Mah gimana mah? Gimana? Seorang kepala keluarga mengambil keputusan. Habis itu yang titik selanjutnya, gambar Bapa yang kita sesungguhnya adalah Bapa yang sangat murah hati, yang keras loh. Dia juga yang setia loh. Dia yang berkuasa loh. Dia yang berdaulat loh. Semua yang baik. Nah teman-teman, kalau dibuka dalam Roma ini yang tadi saya bilang, saya kutip sedikit di Roma 11 ayat 22. Kadang-kadang kita tuh, Bapak baik loh, Bapak luar biasa. Jangan salah. Sebab itu, ayat 22, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Loh, kalau anak saya salah emang saya, good, bagus kamu Sya. Anak saya Natasha kan, Sya kamu bagus Sya, pinter. Habis itu dapat nilai 5, remet lagi, pinter anak papa. Ya kan gak begitu, bapak kadang-kadang gimana sih kamu belajar dong. Jangan main handphone mulu, main game mulu. Kadang-kadang kan bapak juga keras juga loh. Tapi kalau dia nilai bagus, saya kasih reward ya. Kadang-kadang bapak udah keras, ya saya peluk lagi dengan kasih. Sorry ya, papa tadi galak. Tahu gak papa galak kenapa? Iya, papa tetap sayang sama si Asia kan? Iya dong. Amin. Jadi jangan selalu baik-baik. Kadang keras loh. Kadang-kadang memang kalau kita mengalami tentang kekerasan Tuhan, habis itu proses Tuhan izinkan, pergumulan masalah Tuhan izinkan, Bapak jahat gak? Enggak. Justru Bapak baik. Mungkin kita udah jauh dari Tuhan, makanya Tuhan izinkan kamu masalah supaya datang ke rumah Tuhan. Ya, kok doa-doa gue nggak dijawab-jawab sih? Mungkin di situ Tuhan ajarin, Tuhan banyak bicara untuk apa? Untuk belajar mengucap syukur. Amin, teman-teman. Iya, ini dia teman-teman. Ya, jangan perhatiin, bapak begitu baik, nggak pernah kasar, bisa galak loh bapak. Bapak di dunia saya juga bisa galak, tapi saya tahu tentang kasih. Ketika saya omelin, langsung saya peluk. Ketika dia sukses, saya kasih reward. Amin. Itu. Dan selanjutnya, area kepercayaan dia rusak. Si iblis. Bapak di dunia tidak dapat dipercaya. Akibatnya menganggap Bapak itu sering ingkar janji. Padahal Mazmur 12 ayat 7 tadi saya bilang, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam peleburan di tanah. Janji Tuhan ya dan amin. Tapi buktinya kok saya sedang menantikan janji Tuhan, kok saya belum dapat. Ya tunggu aja janji Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang lagi mau diberesin. Mungkin di situ engkau belajar bersyukur. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan sedang menjadikan engkau lebih dewasa. Amin. Percayalah. Alkitab tuh nggak pernah bohong. Kalau udah bohong mah udah habis dari tahun dulu udah habis lah. Alkitab tuh enggak, orang ditampar tabok pipi kanan kasih pipi kiri loh. Mana ada Alkitab kayak gitu. Ini kasih loh. Selanjutnya area penghargaan. Bapak di dunia tidak pernah menghargai. Akibatnya menganggap Bapak itu Bapak yang tidak menghargai. Makanya hargai. Kan tadi saya bilang, saya kalau anak saya bagus, saya kasih reward tuh dia. Sasa mau makan di mana? Oh Pak, aku mau makan di KFC. Aku ajak makan KFC doang kan ya. Ayo, ya Pak beliin anak ya, namanya anaknya gambar tempel apa gitu. Ya udah gue beliin toko topet. Ya udah tuh kita kasih, jadi dia merasa dihargai dong. Penghargaan. Mazmur 27 ayat 11, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Wah, ada Tuhan sudah. Yesaya 43:4a berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Amin. Sekalipun Bapak meninggalkan engkau, Bapak mungkin di dunia ini secara fisik kayaknya enggak banget deh. Saya bilang tapi ada Bapak di surga yang mengasihi saudara. Amin. Habis itu area apa? Kedisiplinan.
Bapak di dunia sangat disiplin atau bergaya militer, apalagi dia bekas militer. Akibatnya menganggap bapak itu kejam dan selalu kena hukuman jika salah. Waduh, pulang malam ya gesper mendarat di pantat. Cedos. Pernah nggak saya dulu? Pernah lagi kecil. Tapi saya nggak kepahitan sama bapak saya, enggak. Justru di akhir hidupnya, ketika mau meninggal, nyari anak kesayangan, yaitu saya. Waktu itu saya masih kuliah, saudara. Koko saya telepon, "Son, lu dicari sama papa." "Kenapa?" "Gua kagak tahu deh." Ya pokoknya cerita endingnya, dia mau meninggal, dia mau ketemu dengan saya. Itu. Bapak di dunia sangat disiplin. Akhirnya bapak di dunia tidak ada aturan. Akibatnya semuanya terserah, menganggap bapak tuh bebas, tidak ada aturan, sembarangan, saudara. Keluaran 20 ayat 12 sampai 17. Itu 10 firman. Ada kan? Ada aturan-aturannya kan, saudara. Ya kan, hormati orang tuamu, jangan membunuh dan lain-lain. Markus 12 ayat 30 31, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan seterusnya. Ini kan sebenarnya ada aturan-aturan. Tapi iblis dari kejadian sudah menghancurkan manusia. Habis itu area komunikasi. Bapak di dunia susah diajak berkomunikasi. Anak saya umur 9 tahun lagi, ya dari umur 8-7 tahun saya. Maunya ngobrol aja. Ngomong aja. Kadang-kadang saya iya kan anak. Nanti ada saatnya Milan ngomong. Ini dia Milan nanti ada saatnya bawel. Aduh, bawel banget sih gue lagi ngacain gini. Tapi oh iya Pak, aku tadi di sekolah ketemu ini loh Pak, ini begini. Oh iya komunikasi. Ada. Akibatnya menganggap bapak itu jauh, formal, sibuk, belum tentu bapak mendengarkan. Padahal Yeremia 29:13 berkata bahwa apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, aku akan memberikan kamu dan menemukan aku. Gampang loh, bapak tuh gampang ketemunya. Maka itu bapak kita tuh sesungguhnya adalah bapak yang rindu dekat anak-anaknya. Tapi seringkali aja kita yang jauh. Maka itu Matius 23:37b, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anak yang di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Selanjutnya, yang keenam adalah area bersyarat. Bapak di dunia hanya mengasihi kita, memenuhi syarat. Akibatnya menganggap bapak itu baik jika kita mencapai standar tertentu. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih, itu adalah bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kamu yang memiliki aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Wah, memang manusia itu spesial. Amin. Selanjutnya, gambar Bapa yang mengasihi kita kalau kita menemukan syarat-syarat tertentu. Kalau kita baik, kalau kita rajin ke gereja, memberikan persembahan, persepuluhan, baru dikasih. Kalau tidak, maka Bapa tidak mengasihi kita. Salah besar. Bapa kita yang sesungguhnya adalah Bapa yang sangat mengasihi kita apa adanya. Menerima kita apa adanya. Kalau kita memang sudah ditebus sama Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, nggak usah disuruh-suruh. Persembahan, buah sulung dengan sendirinya. Perpuluhan pasti dengan sadar pasti akan mengembalikan. Amin. Ini dia sudah area kasih sayang. Selanjutnya area isi hati. Yang ketujuh, yang terakhir ini, Bapa di dunia hanya memiliki luarnya aja. Akibatnya menganggap Bapa tuh hanya menerima kita jika kita berbuat baik. Padahal 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, tapi yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, saudara. Amin. Tuhan melihat hati saudara. Hari ini dari sorga Tuhan melihat hati saudara. Di Malaki 4 ayat 6 berkata demikian. Maka itu ia akan membuat
hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Artinya sebelum Tuhan datang yang kedua kali, sebelum Tuhan memukul bumi ini, Tuhan mau hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak berbalik kepada bapak. Yang mau dipulihkan katakan amin, saudara. Oleh karena itu kitab Malaki ditulis kisaran antara tahun sebelum kurang lebih 550 sebelum Masehi oleh Malaki untuk bangsa Israel. Pasal ini diberikan oleh Malaki untuk bangsa Israel. Yang waktu itu bangsa Israel dalam keadaan fasik, dalam keadaan jahat. Malaki ayat 5 itu berbicara tentang hari Tuhan, tentang kedatangan Tuhan. Tapi ayat 6 berbicara tentang keluarga. Artinya sebelum Tuhan datang yang kedua kali, ini tuh udah tanda-tanda. Tuhan mau keluarga-keluarga dipulihkan. Antara hubungan suami istri dengan anak-anak dipulihkan, saudara. Amin, yang mau kata amin. Maka dari itu sekali lagi Amsal 4 ini tentang bicara hati, saudara. Amsal 4 ayat 23 yang sangat terkenal, jagalah hatimu. Minggu kemarin juga dibahas, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa hati? Why? Karena hati adalah sumber kehidupan. Saya bilang itu sumbernya, vital. Kalau istilah motor tuh karburatornya. Kalau karburatornya kagak beres maka akan berbet-berbet, saudara. Hidup kita, saudara. Kalau hati kita nggak beres, ada sampah, maka hidup kita berbet-berbet, saudara. Berkatnya berbet-berbet jadi berkatnya, saudara. Kagak lancar. Pemakaian Tuhan juga nggak maksimal karena ada berbet-berbet. Maka terus diberesin. Kenapa hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya? Why? Kenapa sih berbalik hatinya ke arah yang benar? Kan tadi ke sono jalan salah. Kembali lagi 180 derajat. Kembali kepada Bapa. Amin. Berbalik. Jangan 180 derajat, jangan 360 derajat ya begini. Set. Ya lu balik lagi deh. Jadi 360 derajat. Mari 180 derajat balik lagi. 1 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah sendiri. Maka itu pertama, tugas orang tua, saudara. Tugas orang tua 1 Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak-bapak katakan amin. Bapak-bapak katakan amin deh. Saya juga belajar, saudara. Marah boleh nggak? Boleh ya, saudara. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi yang nggak boleh tuh marah-marah. Beda ya. Saya pernah marah sama anak saya, pernah. Ya itu kalau saya dibilangin jangan. Pernah saya bilang, waktu umur 2 tahun dia naik ke sofa. Saya waktu ada di dapur lagi bikin kopi. Saya ngeliat tahu anak saya naik. Saya bilang, "Syah, jangan santer jatuh." Jangan ya. Ya turun ya. Oke turun. Udah saya kembali lagi ke dapur, saya bikin kopi. Tiba-tiba debuk, kedus kayak kelapa jatuh kedebuk. Waduh, wah. Kan dulu gue udah bilangin jangan naik, lu masih naik aja. Masa saya begitu sebagai bapak? Kan enggak, saudara. Aduh anakku. Tetap sayang enggak? Tetap sayang. Sekalipun kau berdosa, engkau salah, Tuhan tuh tetap sayang loh. Tapi seringkali karena iblis udah menaruh hal-hal yang salah, udahlah gue lebih baik hancur aja. Gue udah rusak, gue udah berdosa, buat apa ke gereja? Udah gue hancur aja sekalian. Jangan loh, saudara. Iblis memang begitu tuh. Datang untuk mencuri, membunuh, mendakwa, saudara. Contoh analogi. Saudara lagi hujan-hujanan nih. Hujannya udah berhenti. Jalanan gak bagus, banyak genangan-genangan. Teman-teman lagi lewat begini. Ya lagi tiba-tiba mobil kencang lewat. Terus air genangan dong. Terus mau ke gereja lagi. Yes Tuhan. Basah semua, airnya coklat lagi, pakai baju putih lagi. Waduh. Tanggung gue mandi aja di kobangan. Apakah begitu teman-teman? Jadi istilah gue kotor, sekalian aja gue mandi di kobangan. Karena enggak. Justru kalau kita kotor, datang sama Tuhan. Amin. Itu analoginya, maksudnya kesamaannya. Kalau kita kotor, Tuhan tetap sayang loh.
Anak gue udah dikasih tahu jangan naik, lu masih naik juga. Benjol ya, dia dalam nama Yesus sembuh, kempes benjolnya. Lu dibilangin nih, udah, tapi tetap sayang. Itu loh kadang-kadang saudara. Marah boleh, yang nggak boleh marah-marah. Kadang-kadang saya kalau habis marahin anak saya, itu saya bilang, saya rangkul dia. Supaya apa? Supaya nggak terluka. Saya ngejaga hati banget supaya itu nggak terluka. Saya nggak mau ada generasi-generasi yang terluka gitu. Maka itu Amsal 29 ayat 17 berkata, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita daripadamu. Daripada engkau nggak mendidik, daripada engkau nanti udah tuanya engkau banyak keluar air mata sama anakmu. Dikasih taunya kagak ngerti saya. Itu ya, selanjutnya yang ketiga. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda. Ini banyak anak muda. Menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya, saya bilang ya, masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Didik dengan takut akan Tuhan. Kalau kita didik dia takut akan Tuhan sejak sekolah minggu sampai dewasa. Sehingga ketika dia kuliah, misalkan dia kuliah di luar negeri, kita ya udah nggak terlalu ini banget sih. Tapi kalau dia nggak hidup dalam takut akan Tuhan, kita lepas dia keluar negeri, ngeri banget tuh, ngeri. Maka itu kalau Kolose 3:21, hai bapak-bapak, jangan sakiti anakmu, jangan sakiti anakmu. Kalau ada antara sekarang ada bapak-bapak, kalau engkau pernah menyakiti anakmu, ending terakhir kita samperin anak kita, maafin papa ya, maafin mama ya, kalau ada, sambil mereview saudara. Habis itu yang kelima, 1 Timotius 3 ayat 4, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jangan lagi nonton TV, tiba-tiba bapaknya naik mobil, papa, langsung pada kabur. Buset, papa disangka ini yang kali preman datang. Papa. Jangan, justru kan, papa datang. Halo papa, kan gitu. Ini orang, papa. Langsung pada jauh. Biarlah papa datang, papa menjadi yang gue suka citaan bagi anak-anak gitu loh datang. Bukan ngeri, anak-anak pada ngeri kalau ngeliat papa. Yang kedua, sebagai orang tua jangan gengsi, ya. Jangan gengsi kalau ada salah kepada anak, ya baiknya kita minta maaf kepada anak. Saya nggak tahu sampai sekarang masih ada aja orang tua tuh gengsi. Orang tua tuh gue nggak pernah salah ya sama anak, enggak, gue nggak pernah salah. Karena apa? Karena merasa banyak pengalaman, karena merasa banyak makan asem sama garam. Iya sih, kalau umur dia lebih tua otomatis dia kan banyak masak sayur asem, otomatis kan banyak makan garam, banyak makan asem, ya kan. Lebih banyakan dia sih. Tapi maksudnya kita sebagai orang tua dan calon-calon dari orang pada tua, kalau kita salah kita minta maaf aja. Pernah nggak orang tua saya salah? Sekalipun anak saya masih kecil, pernah nggak saya? Pernah. Kalau saya salah, ya saya minta maaf. Maka itu perhatikan untuk para orang tua, tidak perlu ada rasa malu, saudara. Ya, jangan menyalahkan, menyalahkan mencari kambing hitam gitu. Sebaliknya fokuslah untuk membuat segalanya itu lebih baik dengan anak kita. Dibutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa kita salah dan meminta maaf. Tapi itu membuat kita menjadi orang tua yang lebih baik dan menjadi anak-anak lebih sehat secara sosial, menghargai hubungan dan dapat bertanggung jawab. Bukankah sudah saatnya kita meninggalkan warisan rasa malu, rasa gengsi yang melekat pada kita? Maka itu selanjutnya itu dari tugas orang tua. Sekarang tugas anak. Tugas anak di dalam Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Son, orang tua saya kurang ajar. Orang tua saya tuh ngejelek-jelekin saya. Ada gak? Ada loh. Jadi teman-teman, ada teman saya, orang tuanya saya kenal. Jadi saya tahu nih anak-anaknya saya tahu. Jadi papanya suatu hari telepon saya. Dia telepon, Son lu tahu gak Son?
Dia cerita anaknya sendiri, si ini, si itu begitu loh gitu. Jadi orang tua kok ngejelekin anak, ada ya dalam hati saya? Ya ada, itu ngejelekin. Jadi dia kayak mau supaya saya nggak deket sama anaknya. Jadi dia ngejelekin anaknya, saudara. Habis itu nanti anaknya ngomong orang tuanya begini. Jadi gue di tengah-tengah, saya bilang udah datang aja yuk ke Pastor Nathan, kita konseling aja bareng-bareng gitu. Jadi satu ngomong begini, satu ngomong begini, orang tua. Tapi tetap saya bilang sama teman saya, bagaimanapun kita harus tetap menghormati orang tua kita. Sekalipun maaf ya, orang tua kita tuh brengsek banget. Mau saya ngomong apa begitu ya? Brengsek banget orang tua kita. Tetap bagaimanapun kita tetap menghormati loh. Amin. Mungkin rasanya saya nggak tahu, mungkin ada di antara kita yang engkau kecewa banget sama Papa. Kayaknya enggak banget. Tetap hormatin. Hai anak-anak, tetap taati hormatin dalam segala hal loh. Berarti bukan kalau bapak mau jadi teladan, bapak mau yang baik, baru engkau hormat. Enggak, dalam segala hal. Sekalipun bapakmu tuh enggak banget, saudara, orang tuamu enggak banget, tetap dihormati. Karena itulah yang indah dalam Tuhan. Amin. Ini dia. Efesus 6 ayat 2, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dalam janji ini, saudara. Efesus 6 ayat 3, supaya kamu apa? Berbahagia. Kalau kita mau berbahagia, buahnya berbahagia. Tapi panjang umur di bumi. Wih, ini lengkap loh ayatnya. Simpel, singkat, padat. Kita berbahagia tapi panjang umur. Ada nggak di sini yang mau panjang umur tapi nggak berbahagia? Lengkap loh, udah berbahagia panjang umur lagi. Ada orang panjang umur tapi nggak berbahagia, ngapain, lebih baik mati deh. Tapi udah berbahagia panjang umur lagi. Kuncinya adalah hormati orang tuamu. Sekalipun orang tuamu nyebelin, orang tuamu pernah menyakitimu, bikin kau kesel, mungkin kau simpan dalam hati, di luaran orang gak tahu, bahkan dikunci dalam rumus hati. Tapi Tuhan tahu, saudara. Amin. Kalau teman-teman sedang diingatkan, sedang mereview, oh iya, aku masih kecewa. Ending terakhir, saudara, nanti kita beresin ya. Kamu berbahagia di panjang umur. Ya. Makanya kalau teman-teman masih ada papa mama, bersyukur. Masih ada yang ngomel-ngomelin. Bukan bawel mama, papa bukan bawel, sayang. Arti sedang mendidik. Amin. Makanya sekarang papa mama saya udah gak ada, jadi gak ada yang ngomel-ngomelin saya. Tapi saya udah pesan sponsor sama Konatan, kalau saya salah omelin saya. Iya teman-teman. Jadi bersyukur kalau masih ada papa mama yang cerewet. Dididik nanti yang terindu. Mana ya cerewetan papa mama kok udah kagak ada lagi nih. Iya loh. Dia tuh mendidik. Dia tuh kenapa? Karena gak dididik. Gak pernah dimarahin sama papanya ketika dia salah. Ini gara-gara papa. Karena tidak mendidik aku. Ini dia, saudara. Yang ketujuh, anak-anak berbalik kepada bapak. Artinya adalah mengampuni dan menerima bapak apa adanya, saudara. Ya, apa adanya artinya kelebihan dan kekurangan. Karena apa? Karena tidak ada orang tua yang sempurna, saudara. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tidak ada orang tua yang sempurna. Ada nggak sempurna? Enggak, saya juga banyak kekurangan. Jadi jangan menuntut orang tuamu sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Ini adalah sebuah ungkapan yang sangat tepat. Seorang anak kadang berupaya membanding-bandingkan bapaknya dengan bapak dia tetangga. Dan teman-temannya, kok bapak gue baik gini. Jangan membanding-bandingkan. Ntar kita kau nyanyi, ntar ada lagu-lagu kata membanding-bandingkan lagi. Lagu dangdutan kita. Mau banding-banding. Jangan pernah membanding-bandingkan. Ya, kenapa gue kagak lahir di keluarganya Pak Jokowi ya? Kalau gue lahir Pak Jokowi pasti gue anak presiden. Kenapa gak bilang lagi, kenapa gue gak lahir di Gaza? Oh, kena bom lu rasain lu. Sekarang lagi perang-perangan lo di Gaza. Udah, semua pasti konsep udah terjadi karena pasti ada dalam rencana Tuhan. Amin, bersyukur.
terima apa adanya. Karena tidak ada orang tua yang sempurna. Merasa bahwa bapaknya itu kurang perhatian, kurang kasih sayang, tidak ada waktu, cenderung pemarah, otoriter, dan lain-lain. Tidak heran banyak anak-anak yang menyimpan dendam, sakit hati terhadap bapaknya. Untuk itu kita harus apa? Yang pertama adalah harus melepaskan pengampunan kepada orang tua kita atau kepada orang lain untuk semua perlakuan buruk yang kita terima karena perbuatannya atau karena perkataannya. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan? Melepaskan pengampunan. Kayaknya ngomongnya kok gampang ya. Memang gak gampang. Tapi saya ngomong begini bukan gak pernah tersakiti hati saya. Saya selalu bilang hati saya mungkin seperti udah tempe penyet ya. Maksudnya udah sering dilukai, difitnah, dijelek-jelekin. Sekali lagi saya ngomong, saya pernah diselingkuhin. Tapi saya kasih tahu saudara, saya gak pernah dendam. Saya gak pernah balas. Ada suatu hari juga saya istilahnya ini berkat saya yang harus saya terima nih. Harus saya terima. Tiba-tiba jarak kemudian, berapa jam kemudian dicia sama orang. Dan saya kenal lagi yang cia saya. Apakah saya balas? Enggak. Saya enggak balas. Saudara. Biarin aja. Berarti bukan berkat kita. Tuhan mau gantikan berkat yang berlimpah lebih. Amin. Begitu pula jodoh. Dia bukan jodoh saya. Dan sekarang yang di rumah saya ini loh. Ya kan? Nyesel dia kagak dapetin saya. Saudara. Gitu. Jadi muka hati. Maka itu saudara, lepaskan pengampunan kepada orang tua saudara. Matius 6 ayat 14-15 berkata demikian. Ini mutlak ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, kalau kita mengampuni kesalahan orang, mengampuni kesalahan papa mama kita, orang tua kita, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Loh, berarti ya selanjutnya, tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, kamu tidak mengampuni kesalahan papa mama, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini nggak ditambahin, nggak dikurangin loh. Ini sangat mutlak sekali. Ada di sini yang nggak pernah berbuat dosa, saudara? Ternyata semua ya. Maksud saya juga. Berarti teman-teman mau nggak mau, ampunilah orang yang bersalah maupun orang tua maupun siapa dia, ampuni. Supaya apa? Supaya Bapa di surga mengampuni. Mengasihi Bapa kita sebagaimana Kristus juga mengasihi saudara tanpa syarat. Menerima Bapa kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bapa di dunia ini adalah gambaran Bapa di surga. Maka itu harus pulih. Kalau tidak pulih gambar Bapa di dunia ini, akan sulit sekali untuk kita percaya kepada gambar Bapa di surga. Yang selanjutnya yang B adalah mentaati dan menghormati Bapa. Setelah mengampuni dan menerima Bapa kita apa adanya, langkah selanjutnya adalah mentaati dan menghormati orang tua. Orang percaya harus menjadi saksi, garam, terang, dan teladan dalam mentaati dan menghormati orang tua. Kita memang manusia yang belum sempurna, tapi kita mau belajar untuk menuju kesempurnaan itu. Seperti Kristus adalah sempurna. Maka dari itu yang 8 adalah bagaimana bentuk ketaatan dan penghormatan kepada Bapa. Mari merawat dan memberikan perhatian, kasih sayang kepada orang tua kita, sekalipun orang tua kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Khususnya jika emang udah usia mereka semakin tua, saudara. Jangan dititip ke panti asuhan, ke panti. Meneladani orang tua dalam mengikuti Tuhan. Meneladani apa? Ya meneladani yang baik. Yang gak baik ya udah dibuang aja, gitu loh ya. Yang gimana kan? Yang baiknya ambil, yang gak baik jangan. Atau mengikuti nasihat dan perintahnya. Tentunya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Senantiasa bersikap beretika, sopan santun, baik dalam tutur kata maupun tindakan kita. Karena di akhir zaman ini tuh anak-anak tuh di etikanya tuh kurang banget dah, bener dah. Saya ngajarin anak saya juga kadang, aduh capek gitu. Kalau dikasih apa bilang terima kasih. Kalau ada om tante datang, om tante. Itu etika semua kan. Kalau dulu kan kita diajarin tuh. Kalau anak sekarang tuh kayaknya
gimana gitu, kurang gitu loh. Maka yuk kita tetap bersikap beretika, sopan santun, baik dalam tutur kata maupun tindakan kita. Tidak menyanyiakan pengorbanan dan kerja keras orang tua kita, saudara ya. Selanjutnya, sekolah yang benar, kuliah yang benar, kerja yang benar, tekun, saudara ya. Amin. Jangan sia-siakan pengorbanan papa mama. Habis itu tetap memelihara komunikasi yang baik. Dan jika ada waktu, datang dong untuk menjenguknya. Misalkan udah pindah rumah gitu, udah suami istri. Misalkan mama di Tangerang, teman udah punya merit, udah punya rumah di Gading Serpong. Ya datanglah tengokin papa mama di Tangerang. Bawain buah tangan apa gitu loh. Ya. Dulu saya begitu, rumah saya di daerah Sewan, mama saya di Poris. Ya kadang-kadang ya sebulan 2 kali atau sekali saya datang ke mama. Dia selalu, orang tua itu pasti merindukan anak-anaknya. Atau menjaga nama baik orang tua, senantiasa mendoakannya. 9 langkah-langkah pemulihan. 1 slide lagi ya. Langkah-langkah pemulihan, berdamailah dengan Tuhan. Berdamailah dengan diri sendiri. Berdamailah dengan orang lain. Amin. Ayo berdamai dengan Tuhan. Ada nggak anak Tuhan yang kepahitan sama Tuhan? Ada loh. Kepahitan sama Tuhan loh. Mungkin di lokasi juga kepercaya sama Tuhan. Apa sih esensinya Tuhan? Kembali luar biasa. Ya. Tuhan tuh luar biasa hadir. Berdamailah dengan Tuhan. Berdamailah dengan apa? Diri sendiri. Musuh terbesar diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Atau berdamai dengan orang lain. Yang kedua adalah menyadari bahwa kita tuh tidak bisa memilih Bapa di dunia ini. Menyadari bahwa Bapa di dunia ini tidak sempurna. Supaya kita dapat melihat gambar Bapa yang seharusnya atau yang benar. Yang keempat adalah lepaskan pengampunan pada Bapa di dunia. Supaya dapat mengalami kasih Bapa yang sesungguhnya. Yang kelima, hati Bapa yang berbalik kepada anak haruslah diresponi juga. Dengan berbaliknya hati anak kepada bapaknya. Sehingga pemulihan yang dialami adalah pemulihan yang terjadi secara total. Kesimpulan, orang yang menyimpan kesalahan orang lain seperti orang menyimpan sampah di dalam rumahnya. Akhirnya seluruh rumahnya itu bau dan orang lain akan mengenali bau itu. Sebab orang yang terluka biasanya cenderung untuk melukai orang lain. Dan itulah baru yang dikenali orang lain. Jika masih ada yang menyimpan kekecewaan, kepahitan terhadap orang tua kepada anak, dan sebaliknya anak kepada orang tua, sekarang segera berrekonsiliasi dengan orang tuamu dan anakmu. Jangan malu dan jangan gengsi. Bagaimana dengan papa dan mama yang nan jauh di sana? Pulang di tempat ini, mungkin teman-teman bisa telepon. Kalau misalkan papa dan mama udah kagak ada di dunia ini, seperti saya misalkan udah yatim piatu, nanti Pastor Lina akan mewakili sebagai papa mama kamu di dunia ini. Astu mengampuni tidak merubah masa lalu, tetapi merubah masa depan. Amin. Mengampuni itu tidak merubah masa lalu, tapi merubah masa depan kita loh. 1 Yohanes 2:9, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pemulihan gambar hati Bapa hanya bisa melalui jalan pengampunan. Dan next selanjutnya adalah seorang anak menghampiri bapaknya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur pada hari ini kami boleh mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan untuk setiap kami, supaya how to end, supaya kami mengakhiri Tuhan tahun ini dengan hati yang bersih, dengan hati yang tidak ada sampah-sampah kotoran sedikit pun Tuhan. Kalau Tuhan mengingatkan ketika pesan-Mu disampaikan tadi,
Kalau Tuhan ingatkan Tuhan, kalau mungkin ada di antara kami yang masih menyimpan sampah-sampah itu, masih menyimpan luka-luka itu Tuhan, kepahitan itu, sebel, kesel. Mari teman-teman, brother, sister, kalau misalkan ada orang tuamu di sini, samperin. Mungkin ada orang tua yang ada anak di sini, mari orang tua samperin. Mungkin kau pernah berkata kasar, kau pernah melakukan tindakan yang kasar. Mari kita minta ampun nama Tuhan, biar kasih Tuhan melingkupi saudara. Misalnya mungkin ada hubungan suami istri juga yang mulai retak. Mari teman-teman samperin, hampiri dia. Ora bakata karala bayarala bayarala. Ora bakara bayasyakarala bayarala 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 bayarala. Jangan gengsi dan gak usah malu saudaraku. Ora bakarala bayarala bayarala bayarala. Ora bayasyakarala bayarala 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 bayarala. Ora bakarala bayasyakarala bayarala bayarala bayarala. Mungkin orang tuamu juga udah gak ada di dunia ini. Korabakata, tapi engkau masih simpen itu semuanya. Oh, Tuhan katakan lepaskan saudara. Lepaskan pengampunan. Sokota bakarala bayarala bayarala bara. Biar kasih-Mu turun di tengah kami Tuhan. Memulihkan setiap gambar hati Bapa. Memulihkan gambar hati Bapa. Orabaya sakarala bayarala 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 ba. Korabakata karala bayarala 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 bara bara. Kurabaya syakarala bayarala 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 bara. Oh rabakaramaya syakanarara bayanarala mayasi. Kalau engkau ada orang tuamu nanti mungkin di rumah yang tidak ada di tempat ini, mungkin ada di kampung. Setelah selesai ibadah ini, engkau telepon. Kalau misalkan masih ada di Tangerang, engkau samperin, kau datangi orang tuamu. Kurabaya syakarala bayarala bayarala. Oh rabakata karala bayarala bayarala bayarala. Dan saya minta dengan hormat untuk Cilina, untuk mewakili sebagai pemimpin rohani di tempat ini. Saya mewakili orang tua fisik ataupun orang tua rohani dalam tempat ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, baik sengaja atau tidak disengaja. Dan saya berdoa kita akan lepaskan semua sampah-sampah itu. Karena sampah-sampah itu seperti kanker dalam tubuh kita yang menyimpan kesalahan, menyimpan hal-hal yang tidak baik. Sehingga kita sulit untuk berdoa, kita sulit untuk mengenal Tuhan. Karena ada barrier-barrier, ada selubung-selubung yang belum dilepaskan. Saya juga mewakili untuk orang tua kalian yang mungkin sudah meninggal. Papa, mama minta maaf. Kalau banyak menyakiti, kalau banyak berbuat dosa, kalau banyak hal-hal yang sungguh sampai menjadi kepahitan. Lepaskan pengampunan buat orang tua. Maafkan papa, maafkan mama ya. Kasih-Mu memenuhi setiap kami pagi siang hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami terbatas dengan waktu, tapi Roh Kudus terus beracara atas setiap kami pribadi lepas pribadi.
Kami mau berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kami sendiri, berdamai dengan orang lain dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya siang hari ini ada pemulihan, ada kesembuhan, ada terobosan atas setiap kami ya Abah. Dan sehingga kami Tuhan memasuki tahun 2024 Tuhan, kami boleh berani berjalan bersama Tuhan. Sekalipun ke depannya kami tahu tidak semakin Tuhan baik, tapi kami percaya ketika kami berjalan di dalam Engkau, Tuhan menyertai kami ya Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biar segala pujian, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah terima berkat Tuhan, yang sudah mengalami kesembuhan, yang sudah memaafkan, dimaafkan. Sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, pulanglah, bawalah damai sejahtera, sukacita, kebajikan, kemurahan. Apapun yang kau kerjakan, kau akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa